Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amrafli Surya Pratama. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Sebelumnya, izin Pak Meki Erlon. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi era digital, bagaimana teknologi digital mengubah cara kita berkomunikasi di berbagai bidang kehidupan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan, latar belakang, era digital membawa perubahan besar pada manusia berinteraksi. Internet, media sosial, dan perangkat digital menjadikan komunikasi lebih cepat, luas, dan interaktif. Tujuannya menjelaskan konsep komunikasi digital, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan dan peluang yang muncul. Komunikasi kini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Digitalisasi telah mengubah cara kita menyampaikan pesan dari surat dan tatap muka menjadi media sosial, video conference, dan aplikasi pesan instan. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi digital. Komunikasi digital menekankan penggunaan media berbasis internet. Misalnya ketika kita mengirim pesan lewat WhatsApp atau berbagi informasi di Instagram. Itu sudah termasuk bentuk komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses pertukaran pesan menggunakan media berbasis teknologi digital, internet, komputer, dan smartphone. Elemen pentingnya antara lain pengirim pesan, media digital, penerima, dan umpan balik. Selanjutnya yaitu bentuk dan media komunikasi digital. Beragam platform digital kini menjadi sarana utama komunikasi. Bahkan pendidikan dan bisnis banyak mengenalkan komunikasi berbasis digital. Media-media yang digunakan antara lain media sosial, contohnya Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram, website dan platform berita digital, dan webinar dan konferensi daring. Selanjutnya yaitu dampak positif komunikasi digital. Dampak positifnya sangat terasa mulai dari pendidikan daring, promosi bisnis online, hingga kemudahan berjejaring secara global. Apa saja sih dampak positif komunikasi digital? Antara lain, akses informasi cepat dan luas, memudahkan kolaborasi dan pendidikan, mendorong inovasi dan kreativitas, menumbuhkan ekonomi digital. Selanjutnya, dampak negatif dan tantangan. Di balik kemudahan, pasti ada tantangan besar, seperti informasi hoax dan disinformasi, cyberbullying, dan privasi data, ketergantungan digital, dan menurunnya interaksi langsung, dan ancaman keamanan data pribadi. Selanjutnya, analisis kritis. Hubungan teori komunikasi dengan realitas digital. Teori interaksi simbolik dan teori media baru menunjukkan bahwa makna dibentuk secara sosial melalui media digital. Solusinya dapat melalui literasi digital, kebijakan etika, komunikasi online, dan pendidikan karakter di ruang digital. Jika dikaitkan dengan teori komunikasi, kita dapat melihat bahwa makna sosial kini dibentuk bukan hanya lewat percakapan tatap muka, tapi juga melalui simbol dan interaksi di media digital. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah komunikasi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perlu etika, literasi digital, dan tanggung jawab sosial agar komunikasi digital tetap sehat.
Komunikasi digital adalah keniscayaan di era modern. Namun penggunaannya harus bijak agar manfaatnya maksimal dan resikonya minimal. Berikut saya lampirkan referensi yang saya dapat. Baik, segitu saja materi yang bisa saya presentasikan dari PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.